ada seorang nenek-nenek tua. Biasanya kalau orang tua itu ditempeli beberapa perkara dalam tubuhnya, rabun pandangannya, lemah tenaganya, bergetar jari jemarinya. Dalam kondisi seperti ini biasanya orang tidak bisa melakukan apa-apa kecuali makan, minum, tidur, buang air. Tetapi nenek yang satu ini berbeda. Dia justru melakukan perbuatan yang biasa dilakukan anak-anak muda. Dia memintal benang. Orang-orang sekitar mencibir, ngapain juga si nenek-nenek ini, iseng-iseng banget sih, modal karik modal, dahar karik dahar sia teh. Karena bagaimana dia akan menyusun benang yang sangat banyak sedangkan matanya sudah kabur, tenaganya sudah berkurang. Tapi anehnya ternyata sang nenek bisa menyelesaikan selembar kain yang sangat indah. Semua orang yang mencaci kemudian berubah menjadi puji. Hebat si nenek ini. Tetapi ketika selembar kain yang teramat indah ini telah selesai dia bikin dengan bersusah payah, dia bukan menggunakannya agar kelihatan agak mudah, tidak memberikan kepada anak cucunya biar berbahagia atau menjualnya agar dapat dana, tidak. Dia justru merobekkannya kembali. Orang mulai bertanya-tanya, bersusah payah dia menyusun selembar kain dari ribuan benang yang ia kumpulkan satu persatu, sudah rapi dan indah, kenapa dia sobekkan kembali? Orang-orang baru sadar ketika selembar kain tadi sudah hancur kembali. Kemudian sang nenek terkekeh-kekeh kegirangan. Orang berkata, pantesan bersusah payah kerja kemudian dia bikin sendiri, dia rusak sendiri. Ternyata sang nenek di akalnya ada sesuatu. Dia wanita RDGL, rada gelo. Berkenaan dengan orang ini kemudian turun firman Allah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ. Al-ayat. Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang wanita yang mencerai beraikan kembali kain pintalannya setelah bersusah payah dia menyusunnya. Jangan kamu batalkan itu, jangan kamu lakukan itu. Apa yang dituju para ulama? Biasanya para ulama menggambarkan ini untuk melukiskan orang yang telah bersusah payah di bulan puasa. Ketika selesai menyusun amal di bulan suci Ramadan kemudian merusakkan kembali dengan maksiat di bulan Syawal. Tetapi sebenarnya ada pelajaran yang lain. Benang-benang yang teramat banyak dipersatukan menjadi selembar kain adalah Indonesia. Berapa ribu pulau, berapa ribu suku bangsa, berapa bahasa, berapa agama. Ini adalah potensi yang sangat berbahaya untuk kehancuran. Tetapi para pendiri bangsa telah berhasil menyusun mereka semuanya dalam selembar kain yang bernama Indonesia. Selesai sudah pembicaraan agama yang berbeda-beda, selesai sudah suku bangsa, selesai sudah bahasa, selesai sudah yang lainnya, semuanya sudah bersatu. Kita sadar Bhinneka Tunggal Ika. Tapi pertanyaan kita sekarang, seharusnya selembar kain yang bernama Indonesia ini kita gunakan bersama-sama untuk kebesaran kita. Akan tetapi hari ini banyak di antara anak bangsa yang coba-coba ingin merobekkan kembali lembaran kain yang telah bersusah payah disimpulkan oleh para pejuang. Dapatkah kita katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak waras akalnya? Sallallahu alaihi Muhammad. Malam ini kita bergembira di sini karena ternyata di balik orang-orang yang menciptakan kekacauan di mana-mana masih ada di antara kita, insyaallah, yang masih punya kesamaan hati ingin Indonesia tetap jaya.
Kita tidak bicara apa agamamu, tidak bicara apa sukumu, tidak bicara apa kegiatanmu, tidak bicara apa pangkatmu, dan tidak bicara apa daerahmu. Yang kita bicarakan malam ini, Indonesia negeriku. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada suka punya yel-yel, Islam pasti NKRI, Islam NKRI. Ajak aja kue kang lah. Hamba-hamba Allah dan teman-teman sekalian, anak-anak bangsa, kita ingin hidup itu bersama, sedia, setia, seia sekata. Maka sering saya katakan dengan teman-teman saya, aku tidak ada urusan dengan apa urusan politikmu, tidak ada urusan siapa capresmu, tidak ada urusan apa bisnismu. Urusanku dengan kamu adalah tentang tanah warisan leluhurmu. Siapapun presidennya tidak ada urusan, siapapun menterinya tidak ada urusan, siapa bupatinya tidak ada urusan, tapi coba-coba mengganggu pagar NKRI, ada urusan dengan aku. Mereka kalau saja hari ini Bung Karno ada di sini, Jenderal Sudirman ada di sini, Panglima Polim ada di sini, Diponegoro ada di sini, para raja yang telah mempersembahkan kerajaan dan kemuliaannya untuk kebersamaan Indonesia, kita akan sungkem pada mereka dan katakan pada mereka, tuan-tuan, beristirahatlah dengan tenang, Indonesia masih ada. Untuk itu saya pernah mengadakan haul ulama Betawi di makam Pangeran Jayakarta. Pikiran kita sama, tidak menunggu banyak, karena yang dibutuhkan bukan banyak, semua butuh dengan garam, tidak perlu banyak-banyak garam, dan memang garam tidak perlu kelihatan, dia ada dirasakan, tetapi tidak pernah disebutkan. Tidak pernah ada sayur disebut sayur garam, tidak ada. Tetapi sayur mana yang tidak butuh dengan garam? Wahai para pejuang, para tokoh yang duduk di samping kiri kanan saya dan belakang saya, juga semua kita yang ada di sini, jadilah garam-garam Indonesia yang akan mengawetkan ikan-ikan yang busuk. Ikan-ikan yang mati tidak akan membusuk kalau ada garam. Tapi apa jadinya dengan ikan-ikan yang mati itu jika garamnya itu sendiri telah menjadi tawar? Ini salah satu pernyataan Yesus di dalam kitab Matius. Tadi Tuan Pendeta, benar ya? Ya, betul ya? Saya belajar suara nubuatan setahun, saya hafalkan kitab Bible, mungkin saya bisa diskusi. Begitu selesai hafal Quran, saya hafalkan juga Bible. Karena apa? Saya mencoba mencari kesamaannya. Dan ada satu ayat menarik juga di kitab Matius pasal 7 kalau tidak salah. Berbahagialah orang-orang yang suka mendamaikan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Betul begitu ya? Jadi selesai sudah perbedaan kita, tuntas sudah omongan kita soal agama. Jangan pernah sebut lagi kau agamanya apa, lakukan saja, amalkan saja agamamu. Jangan pernah tanya sukumu apa, pertahankan saja budaya sukumu yang indah itu, dan kita akan bersama-sama. Kau siapa? Bukan siapa-siapa. Kau siapa? Bukan siapa-siapa. Ayo kita bareng mengatakan kita adalah Indonesia.